Jawab dulu aja. Nampak? Tak ada nampak. Sini Sini dia tadi. Dah? Baca doa. 1, 2, 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatil lana bidina. Baraka bil kutri sawa saraka. Rabbi waqihna wa waqihum liman. Tartadi qawlan rafiq dan karoma. Warzuqil kullana dan naima. Wa abillaha asqiya ulama. Nasabil khairi wa nufakul asya. Rabbana aslih lana kulla syu'un. Wa akirra birridha minkal uyun. Waqdi anna rabbana kulla duyun. Qabla an ta'tiyana rusulul manun. Waqfi istur anta akram man satam. Wa sholatullahi ta'shal mustafa. Man ilal hanki da'ana wal wafa. Bi kitabin fihi linnasi shiba. Wa adal adil kirami syuruba. Wa ala suhbil masabil gura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Wa amil kutri unsa wa zakat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita belajar tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah berarti sama-sama isim. Isim yang pertama, isim yang kedua. Ya, jumlah ismiyah. Jadi untuk malam ini dan seterusnya tidak lagi belajar macam kemarin, ya. Satu. Ini untuk praktek supaya cepat pandai membaca. Sekarang coba buat kalimat ini sesuai dengan makna. Coba kalimat ini berisi sesuai dengan makna. Tulis arti kana sesuai harfiah dulu. Kana buat artinya adalah. Tulis kana adalah. Dan kemudian khalifah artinya tetap khalifah. Dan kemudian ini nama orang, apa namanya? Umar. Ini namanya anak. Artinya anak. Arti kalimat ini anak. Ya. Kemudian ini nama orang juga. Namanya Khattab. Ya. Kemudian ini artinya berjalan. Apa? Berjalan. Dan ini artinya pada. Ya. Kemudian ini artinya kota Madinah.
artinya dan. Wawu ini artinya dan. Ma'ahu artinya besertanya. Apa? Ya. Kemudian ini artinya pembantunya. Ya. Kemudian ini artinya dan. Apa? Dan ini artinya malam. Ya. Dan ini artinya gelap. Dan ini artinya apa? Dan ini artinya jalan. Dan ini artinya sunyi atau sepi. Dan ini artinya dari. Dan ini artinya manusia. Ya. Sekarang coba gaul kalimat itu sehingga dipahami dengan bagus. Kalimat artinya itu coba dulu. Coba mulai dari awal. Gaul kalimat itu sampai dipahami dengan bagus maknanya. Coba dulu Patria, baca dulu arti kalimat itu sampai bisa dipahami dengan bagus. Ya, dari awal kali. Iya, dari dua kata. Karena adalah Jangan pakai bahasa Arab lagi, artinya aja. adalah khalifah umat anak kota berjalan pada kota Madinah dan beserta pembantunya, dan malam gelap dan jalan sunyi dari manusia. Paham? Yang keempat ini dari dan pembantunya malam gelap dan Berarti masih kurang sempurna. Makanya untuk menyempurnakan itulah masuk ilmu nahwu. Ya, supaya sempurna kalimat itu. Ya, fungsi-fungsi dari ilmu nahwu itu disitulah nanti muncul. Ya, coba kamu suci dulu, baca dulu artinya saja. Ya. adalah khalifah umat anak kota berjalan pada kota Madinah dan besertanya pembantunya, dan malam gelap dan jalan sunyi dari manusia. Dan malam gelap sunyi dari manusia. Coba dulu suci apa Intan? Ya. Adalah khalifah umar anak kota berjalan pada kota Madinah dan besertanya pembantunya, dan malam gelap dan jalan sunyi dari manusia. Sekarang lihat sih. Bagaimana merangkai kalimat bahasa Arabnya supaya sesuai dengan maknanya? Ya, bagaimana merangkai bahasa Arabnya supaya sesuai dengan maknanya? Ini bahasa Arabnya, cuma belum ada barisnya. Ya, dan itulah yang dipakai. Maka akan dilihat satu persatu kalimat hubungannya dengan kalimat yang lain sehingga melahirkan makna yang baik. Nah, oke itu tujuannya. Lihat di sini, udah. Ada lagi belum siap menulis. Nah, lihat di sini. Maka gunakanlah setiap kalimat ini sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsinya. Ya, biar lihat karena ini disebut dengan apa? Karena ini disebut apa? Fi'il madi nakis. Sudah? Fi'il madi nakis. Ya. Karena ini ada enggak fungsi dia? Apa fungsi dia? Ya, tarfa'ul isma wa tansibul obat. Artinya apa? Merofakkan Isim dan menasabkan khabar. watan jubul obat. Sudah? Berarti ketika kita katakan karena itu berfungsi merofakkan isim dan menasabkan khabar, berarti dia butuh dua kalimat, satu untuk isim, satu untuk khabar. Ya? Dan biasanya setelah karena itu merupakan isimnya. Ya, isimnya. Isim yang akan disandarkan berita kepadanya.
Paham? Dalam kalimat ini satu persatu kalimat ini, siapakah yang disandarkan berita kepadanya? Lihat dulu dalam arti itu. Siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Apa berita dia? Berjalan pada kota Madinah. Berarti itulah beritanya. Berarti yang diberitakan itulah yang menjadi isim bagi si kana. Berarti siapa yang diberitakan? Khalifah Umar bin Khattab. Lihat, Khalifah. Berarti ketika dia kana ini berfungsi untuk mendapatkan isim, berarti isim itulah yang diberitakan. Ya, berarti isimnya di sini siapa? Yang diberitakan siapa? Khalifah. Berarti Khalifah lah yang diberitakan. Maka berfungsilah amal kana, yaitu apa? Merofakkan isim. Isimnya siapa? Khalifah. Khalifah ini sudah. Khalifah ini kalimatnya mufrad kah, musanna kah atau jamak kah? Mufrad artinya satu, musanna dua, jamak tiga, dan seterusnya. Ini satu orang, dua orang, tiga orang. Khalifah ini seorang. Berarti ketika kalimat isimnya itu mufrad, maka tanda rufa'nya apa? Dhamma. Maka garis sudah di sini dhamma. Paham? Berarti al-khalifatu. Paham? Kemudian khalifah, ya. Khalifah ini diperjelas lagi. Si khalifah itu karena kita tidak tahu siapa khalifah ini. Ya kan? Dan diperjelas lagi sama dia. Siapa khalifah itu? Umar bin Khattab. Berarti dua kalimat ini, satu kalimat khalifah, yang kedua Umar. Khalifah itu adalah si Umar. Si Umar itu adalah khalifah. Antara kalimat ini dan ini orangnya adalah satu. Betul? Tetap iya. Maka ini namanya Umar ini adalah pengganti dari kalimat khalifah. Kalau pengganti, nama bahasa Arabnya apa? Badal. Paham? Karena dia pengganti antara ini dengan ini orangnya sama. Pertanyaannya, apabila orangnya sama, kalimat kedua itu lebih jelas dari kalimat yang pertama, maka kalimat yang kedua itu namanya badal. Badal pengganti dari kalimat pertama. Karena orangnya tetap sama. Namanya badal kulli min kulli. Atau badal syai' min syai'. Karena sepenuhnya digantikan. Orang tidak separuh-separuh. Bukan kaki si Umar, bukan tangan si Umar, bukan mata si Umar, tapi seutuhnya adalah si Umar. Maka namanya badal kulli min kulli. Badal kulli min kulli. Ya, badal kulli min kulli. Paham? Sudah? Kemudian ketika kita sebutkan ini badal, hukum badal itu, ya, hukum badal ini mengikuti hukum kalimat sebelumnya. Mengikuti hukum Kalimat sebelumnya. Hukum kalimat sebelumnya apa? Doma. Hukumnya. Doma itu tanda. Hukumnya apa? Marfu. Karena merupakan isim. Berarti hukumnya sini Marfu. Tanda marfunya apa? Doma. Sini. Berarti kalau di sini marfu, di badannya pun mesti marfu. Di badannya pun mesti marfu. Ya, lihat badannya itu jenisnya. Apakah yang musanna, satu mufrad atau jamak? Mufrad. Karena mufrad apa tanda marfunya? Doma. Berarti kita masukin di sini baris akhirnya Doma. Orang Arab mengatakan bukan Umar, tetapi Amru. Ya? Kenapa Ustaz? Apa? Kenapa bisa Amru? Orang Arab menyebutnya Amru. Ya? Kenapa bisa Doma Ustaz? Ya karena sendiri. Doma ini mengikuti baris Sebelumnya. Ya? Paham? Sudah? Betul ya? Paham? Jadi sudah tahu jawabannya kenapa dibaris dengan doma? Tahu. Nah, kemudian bingu. Ini adalah kalimatnya dasarnya seperti ini. Ibin.
apa? Ibn. Si Umar itu adalah sepenuhnya anak dari Khattab. Ya, paham? Jadi dalam kalimat ini ya dijelaskan kalau si Umar ini merupakan anak dari Khattab. Maka ada orang yang memandang kalau ibnu ini di sini adalah atau bayan sebagai penjelas, dan ada yang memandangnya sebagai badal. Paham? Ya, antara atau bayan dengan badal sama hukumnya. Ya, sama-sama dengan hukum atau sama-sama dengan hukum badal, mengikuti hukum sebelumnya. Berarti siapa yang diikutinya? Umar. Ya, karena dia sebagai penjelas bagi si Umar. Ya, apa hukum si Umar di sini? Marfu. Berarti di sini juga marfu. Berarti lihat kalimatnya, biar kita bisa memberi tanda dari rupanya apa? Mufradkah dia, musannakah dia, atau jamakkah dia? Mufrad. Kalau dia mufrad berarti apa tanda rupanya? Berarti dhamma. Paham? Ya, berarti nampak ya? Sudah tahu sudah kenapa ini dibarisi dengan itu. Ya, berarti ibnu ya. Paham? Kemudian dalam bahasa Arab ya, dua isim yang bersandar menyatu itu disebut dengan idofah. Tahu idofah? Ya, menyandar. Jam tangan. Berarti jam itu bersandar pada tangan. Paham? Itu namanya idofah. Berarti jam, kalau idofah itu terbagi dua. Ya. Idofah itu dalam susunan idofah ya ada dua isim yang pertama, isim yang kedua, sama-sama isim keduanya. Kalau idofah ini, paham? Nah, jadi ketika isim ini dalam susunan idofah, maka isim yang pertama ini disebut dengan mudhof. Paham? Dan isim yang kedua ini disebut dengan mudhofun ilaih. Nah, jam dinding. Berarti jam bersandar pada dinding. Nah, kemudian mata saya. Berarti dua isimnya, satu apa? Yang kedua saya. Satu mata, kedua saya. Berarti dua isimnya. Berarti mata bersandar pada saya. Paham? Dan ini pun anak Khattab. Berarti dua isim. Ya, satu anak, satu Khattab. Tapi ini menyatu. Anak Khattab. Ya, menyatu kalimat itu. Itulah namanya idofah. Ya, sama dengan jam, tangan, mata, saya. Begitu. Dan contoh yang lainnya. Paham? Dan yang paling mudah untuk mengenalinya, untuk mengenali idofah, apabila dua isim bergandengan, satu isim, dua isim. Nah, Baitul Jannati, ya, Baitul Jannati. Nampak? Nah, Baitul Jannati ini isim, ini isim, dua isim. Nah, apabila dua isim bergandengan nih, isim yang pertama tidak memiliki tanwin. Apa? Satu. Ya. Isim yang kedua tidak memiliki alif lam. Ya, isim yang pertama satu tidak memiliki tanwin, yang kedua tidak memiliki alif lam. Yang ketiga tidak memiliki nun. Ya, tidak memiliki nun di kalimat isim pertama. Ya, kalimat isim pertama. Kemudian di kalimat isim kedua, ya, memiliki salah satu dari tanwin, ya, atau tidak ada tanwin tapi ada alif lam,
Sudah? Yang ketiga atau tidak ada tapi ada nun alamat tambah. Sudah? Sudah? Maka sahlah dia dinamakan susunan idofah. Dan maka ketika dia idofah, isim yang pertama itu namanya mudhof, yang kedua namanya mudhofun ilaih. Sudah? Sekarang kita hubungkan dengan ke sini. Kita lihat tandanya. Adakah tanwin di kalimat pertama? Tidak. Adakah alif lam di kalimat pertama? Adakah pengganti tanwin di kalimat pertama? Tidak. Berarti tanda tanya, ya. Yakin. Yang kedua, adakah tanwin di kalimat kedua? Ada. Oke, berarti ada. Adakah tanwin di kalimat kedua? Tidak. Adakah alif lam di kalimat kedua? Ada. Ini dia. Sudah? Adakah nun pengganti tanwin di kalimat kedua? Tidak. Berarti ada satu dari tiga tanda ini. Apa yang ada? Tidak. Berarti cocok kaidahnya. Satu isim tidak memiliki salah satu dari tiga ini, dan isim yang kedua itu memiliki salah satu dari kedua itu. Maka sah namanya idofah. Maka setiap idofah mudhof ilaihnya berarti isim yang kedua. Mudhof ilaihnya wajib dijarkan. Apa? Dijarkan. Paham? Hukumnya wajib dijarkan. Paham? Nah, berarti kita masuki ke sini. Ibnul atau ini sah ini untuk idofah. Isim pertama adakah dia tanwin? Adakah isim kedua itu alif lam? Adakah dia isim kedua pengganti tanwin di sini? Tidak. Berarti sah. Satu tanda tanya. Yang kedua, isim yang bergantung sama dia. Adakah isim tanwin? Tidak. Adakah di sini alif lam? Ada. Ternyata di sini dijumpai alif lam. Berarti ketika itu cocoklah dia menjadi susunan idofah. Berarti ibnu ini maka dinamakan apa? Mudhof. Dan ini disebutkan apa? Mudhofun ilaih. Ya, berarti baris apakah di sini? Kasroh. Karena hukum mudhofun ilaih wajib dijarkan. Paham? Maka inilah. Sudah? Tampak dia? Nah, sudah. Sekarang coba adalah Khalifah Umar bin Khattab. Sudah? Nah, kemudian ini adalah jenis kalimatnya isimkah atau fiil? Fiil. Apakah namanya kalau ini fiil? Fiil mudhari. Berarti apakah tanda mudhari'ahnya di sini? Ya, ada huruf ya sebagai tanda mudhari'ah. Berarti kalau begitu, apakah nama fiil madinya sebutannya? Asalnya berarti asalnya adalah saro ya. Berarti ini adalah fiil apa namanya? Ini fiil. Ini ain. Ini lam fiil. Ini huruf apa ain fiilnya? Huruf apa ain fiilnya ini? Alif. Alif ini masuk huruf illat atau tidak? Masuk. Berarti ketika fiil itu huruf illatnya ada di ain fiil, apakah nama fiil itu? Iya, fiil madi. Apa? Fiil apa? Ajawa. Ada fiil ajawa. Paham? Di dalam konsep fiil ajawa, berarti fiil ajawa ini fiil mudhari'nya apa? Yasiru. Saro yasiru. Berarti fiil mudhari'nya apakah hukum untuk baris fiil mudhari'?
Domah. Berarti dibaris apa ini? Domah. Berarti bacaannya yasiu. Sudah? Sudah. Kemudian ada dijumpai huruf fa. Fa ini adalah dibarisi dengan pi. Kemudian ada di depannya isim. Ingat, setiap kalimat yang dimasuki oleh huruf jar itu pastilah kalimat itu isim. Apa huruf jar? Min, la, an, la, pi, ba, ta, la. Itu semua huruf yang menjarkan. Ditambah nanti huruf kosong ada 3 apa? Waw, ba, ta. Kemudian ada huruf jar sini. Apa nama huruf jarnya? I. Maka pastikan isim kalimat yang di depannya adalah isim. Maka apakah fungsi dari kalimat pi? Memberikan, menjarkan atau memberikan tanda. Apakah tanda kasroh? Lihat kalimatnya di sini. Ini isimnya, ya, mufradkah dia, musannakah dia, atau jamakkah dia? Mufrad. Apakah tanda kasroh untuk isim mufrad? Apakah tanda jar untuk isim mufrad? Apakah tanda jar untuk isim mufrad? Apa? Kasroh. Berarti kalau dia sah berarti dengan kasroh. Ya. Kemudian fi'il madi nanti. Sebenarnya ini masuk dari ismul lazim la yansurif. Tapi ismul lazim la yansurif batal dia ketika dimasuki oleh alif lam. Ya. Kalau tidak pakai alif lam, seharusnya fi'il madi tapi karena sudah dimasuki alif lam, maka batal dia. Maksudnya berarti bisa dibarisi dengan kasroh. Paham? Ya situ. Jadi coba sempurnakan dulu kalimat ini. Sudah adakah di sini menjadi khobar? Ya dulu, baca dulu makna dari kalimat ini. Makna arti adalah berarti tidak ada beritanya. Apa beritanya? Berjalan. Berarti muncul di sini berita. Muncul di sini berita. Biasanya kalau berita itu untuk mubtada, maka biasanya dipakai dengan kalimat isim. Apa kalimat? Isim. Cuma di sini tidak dijumpai kalimat isim yang menjadi beritanya. Yang ada adalah kalimat fi'il. Apakah dia? Fi'il mudhari. Oke. Berarti ketika beritanya di fi'il mudhari, maka namanya adalah jumlah fi'liyah. Apa? Jumlah fi'liyah. Berarti jumlah itu artinya susunan. Ya, susunan fi'il. Ya, berarti jumlah fi'il inilah yang menjadi berita bagi si umat, oleh umat. Kan? Nah, ketika tidak dijumpai khobarnya berbentuk isim, maka ada dijumpai dengan jumlah fi'liyah. Sekarang kita lihat, ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Berarti setiap fi'il membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Fa'il. Berarti di kalimat ini ada tidak tertulis fa'il? Ada tidak tertulis fa'il di kalimat ini? Fa'il itu wajib di depan fi'il, tidak boleh di belakang fi'il. Ada tidak di sini tertulis fa'il? Lihat, ada tidak? Pelaku, ya pelaku. Ada tidak tertulis di depannya ini nama pelakunya? Di depan dia ada tertulis
Ketika tidak ada tertulis, maka wajib ada tersembunyi. Wajib ada tersembunyi. Ketika dia ada fi'il, tidak ada tertulis fa'ilnya atau pelakunya, maka mesti wajib ada pelakunya. Karena ada pekerjaan, wajib ada yang melakukan. Ketika tidak tertulis, wajib ada tersembunyi. Berarti dalam fi'il ini ada fa'il yang tersembunyi. Maka ketika dilihat fa'il yang tersembunyi itu disesuaikan dengan huruf mudhari'ahnya, apakah jadi tak yang tersembunyi sini fa'ilnya? Domirnya berarti nama fa'ilnya yang tersembunyi itu adalah domir. Apa? Domir, ya. Domir boib. Boib artinya tidak lihat. Berarti tersembunyi. Berarti apa nama jenis domirnya? Sesuai dengan mudhari'ahnya. Berarti apa? 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 Dua. Paham? Paham? Berarti seandainya dinampakkan kalimat ini, ya, yasiru huwa fil Madinah, tapi tidak dinampakkan. Poin namanya. Berarti berjalan ia pada kota Madinah. Paham? Kalau tidak ada dia fa'il, berarti tidak jumlah namanya. Jumlah itu susunan, tersusun. Ya, minimalnya dua. Kalau satu tunggal namanya. Kalau dua baru jumlah. Berarti makanya dia manakah jumlahnya? Jumlah fi'il sama fa'il. Paham? Jumlah fi'il sama fa'il. Maka jumlah fi'il sama fa'il ini, ya, maka namanya jumlah fi'il. Maka kalau begitu, ketika jumlah fi'il fa'il inilah yang menjadi khabar fa'il ismulibah, maka disebutlah dia namanya jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah khabar mubtada. Apa? Khabar mubtada. Karena setiap mubtada wajib memiliki khabar. Paham? Ya? Berarti sudah nampak? Sudah nampak maknanya? Ya. Kemudian kalimat sesudahnya. Kalimat sesudahnya. Ya. Lihat di sini. Apa ada huruf sesudahnya? Wow. Oke, wow. Wow ini apa artinya? Nah, oke. Lihat isim sesudah huruf waw. Kalimat sesudah huruf waw. Ya. Ma'ahu. Ma'ahu ini satu kata kah atau dua kata? Hah? Satu kata atau dua kata? Dua. Mana kalau dua kata mana? Mana? Apa? Ma'a sama bu. Ma'a sama bu. Maka kalimat ma'a ini disebut dengan sorok sorok apa? Sorok makan. Bukan makan, makan. Sorok apa? Makan. Ini makan nanti. Sorok makan. Apa arti sorok makan? Kenyang. Menjelaskan tentang keterangan tempat. Hah? Sorok makan. Kemudian tidak. Sudah. Kemudian sorok makan ini bersambung dengan sebuah kalimat ku. Kalimat ku. Ku ini apa namanya? Domir. Sekarang lihat, domir ini berpisahkah atau bersambung? Bersambung. Berarti kalau bersambung apa nama domirnya? Domir. Ketika bersambung domir itu, apakah nama domir itu? Domir muttasil. Muttasil artinya bersambung. Munfasil artinya berpisah. Fasola pisah. Ya, tasola bersambung.
bersambung. Berarti domir muttasil. Berarti apa namanya ini? Domir muttasil. Domir muttasil. Sudah? Sudah? Lihat sini. Sudah? Ketika ini zorof ini jenis isim atau tidak? Zorof ini jenis isim atau fiil? Isim, namanya juga makan kan? Nah, berarti ini adalah isim. Zorof ini adalah jenis isim. Sudah? Berarti dua isim. Lihat sini kaidahnya ya. Semua domir ya yang bersambung dengan isim, semua domir yang bersambung dengan isim namanya idofah. Susunan idofah sama dengan yang ini tadi. Semua domir yang bersambung dengan isim, ya. Paham? Nah, berarti ini domir bersambung dengan isim. Maka di sini disebutkan manga menjadi apa? Isim pertama mudhof. Ya, berarti punya domir muttasil ini fi mahalli apa? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Sudah? Nampak? Berarti ini adalah susunan dari isim. Paham? Dah? Lihat aja. Bila kalimat ya susunan isim diawali dengan susunan zorof atau jar majrur. Zorof atau jar majrur. Ini zorof atau jar majrur susunannya? Zorof. Diawali dengan zorof. Ya, ada zorof makannya dan ada domirnya. Paham? Nah, atau jar majrur bil bait, berarti ada huruf jarnya, ada isim yang dijar. Nah, kebetulan di sini ada zorof. Paham? Paham? Maka ada kalimat di depannya, ya, isim yang di depannya, ya, isim yang di depannya itu biasanya disebut dengan mubtada. Paham? Mubtada. Berarti apa isim yang sini? Apa bacaannya ini kalau dia mubtada? Apa hukum mubtada? Apa? Hukum mubtada apa? Apa hukum mubtada? Hah? Apa hukum mubtada? Hukum mubtada apa hukumnya? Kata hukum. Mansubkah, marfu'kah, madharurkah atau jazm? Apa hukum mubtada? Astagfirullahaladzim. Apa hukum mubtada? Marfu. Kalau dia marfu, paham? Kalau dia marfu, lihat kalimatnya. Ini kalimatnya mufrad musanna jamak. Apa? Mufrad. Berarti apa tanda rafa untuk mufrad? Dhamma. Apa? Dhammah berarti parisi qadimuhu. Paham? Paham? Nah, ini kan dari mubtada. Setiap isim yang diawali kalimat diawali dengan zorof atau jar majrur, maka isim itu menjadi mubtada. Paham? Maka nama mubtada ini namanya mubtada muakhar. Apa? Mubtada muakhar. Berarti kalau ini mubtada muakhar, berarti ada khobar yang diawalkan. Kalau seharusnya kan mubtada dulu baru khobar. Ini dibalik, mubtadanya di belakang, berarti kalau mubtada di belakang berarti khobarnya di depan. Berarti jumlah zorfiyah jar majrur, jumlah zorfiyah ini tadi, ya. Selain dia susunan idofah ini, dia juga menjadi khobar muqaddam. Apa namanya? Khobar muqaddam. Apa itu khobar muqaddam? Khobar yang didahulukan. Berarti secara asalnya kalau kita balik adalah wa khodimuhu ma'ahu.
dan pembantunya besertanya. Nah, tapi beritanya diawalkan besertanya, baru orang yang diberitakan. Siapa yang besertanya? Pembantunya yang diberitakan, itulah mubtada. Paham? Maka ingat itu kaidahnya. Bila awal kalimat itu diawali dengan susunan jar majrur atau dzarfiyah, ya, maka isim yang sesudahnya itu menjadi khobar muqaddam, dan jumlah jar majrur itu atau dzarf itu menjadi mubtada khobar muqaddam, dan mubtadanya ini menjadi mubtada muakhkhar. Paham? Ingat itu. Ya? Paham? Paham? Kalau tidak apa tulis. Tulis itu. Kasih dulu garis panah di sini biar kalian ingat. Berarti ini penting. Kalau dia bentuk kayak gini penting. Dan susunan kalimat yang diawali jumlah dzarfiyah atau jar majrur sudah? Kemudian isim sesudahnya disebut sebagai mubtada muakhkhar sudah? Dan jumlah dzarf atau jar majrur tadi dan disebut khobar muqaddam. Disebut khobar muqaddam. Sudah. Berarti cocokkan. Di sini di kalimat ini ya ada dia jumlah jar majrur. Mana tanda? Apa ada jumlah jar majrur? Tidak. Adakah dia jumlah dzarfiyah? Ada. Paham? Di depannya ada isim. Ya, yang menjadi mubtada. Berarti ini namanya adalah khobar muqaddam dan ini menjadi mubtada muakhkhar. Hukum mubtada adalah marfu. Tanda rupanya di sini adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim. Kenapa dia tandanya dhammah? Karena isimnya mufrad satu. Karena isimnya mufrad. Kalau dua tandanya apa? Alif. Kalau tiga seterusnya jamak, apa gambarannya? Masalah teropak. Wow. Astagfirullah. Khaliduna. Paham? Nah, berarti lihat situ. Berarti ini sudah nampak dia mubtada muakhkhar, khobar muqaddam. Selain dia susunan jar dzarf mudhafun ilaih. Dan ini ternyata ada lagi domir. Tadi kaidahnya apa? Setiap domir yang bersandar
atau menyatu pada domir, pada setiap domir yang menyatu pada isim, maka namanya susunan idofa. Kalau begitu, selain dia menjadi mubtada muakhar juga, dia juga menjadi susunannya kodimnya apa? Hunya apa? Berarti ini susunannya apa? Idofa. Kalau begitu, ini juga hodimu dalam susun idofa disebut sebagai isim yang pertama dalam susun idofa disebut sebagai apa? Nah, berarti ini juga disebut selain yang dalam akhor disebut dengan mudhof hodimnya. Kemudian hunya disebut dengan mudhofun ilaihi fi mahalli mudhofun ilaihi. Paham? Paham? Sudah? Pengen ya? Jadi, jadi paham ya? Hah? Ini Ustaz dibarisi dengan apakah? Hikak, hukak, atau hakak? Ya? Ya? Biasanya domir ini mengikuti baris sebelumnya. Ya. Kalau dia sebelumnya baris dhammah, berarti dhammah. Kalau dia fathah, karena dia di atas tetap dhammah. Kalau di bawah, berarti sebelumnya baris bawah, berarti domirnya berbaris bawah. Ummihi, tidak bisa dibaca ummihu. Paham? Dia mengikuti ummahu, tidak bisa dibaca dengan ummaha kecuali dia perempuan domirnya. Paham? Nah, maka domir ini mengikuti baris sebelumnya. Kalau baris itu ada di atas, mau dia dhammah, mau dia fathah, maka dia dibarisi dengan dhammah. Kalau barisnya sebelum domir itu kasroh, maka dibarisi dengan baris kasroh. Paham? Baris huruf yang sebelumnya. Domir itu, domir hu, bukan domir ha ya. Ini nanti beda pembahasannya ini. Ya, nah, domir hu, apa? Domir hu mengikuti baris huruf yang sebelumnya. Mengikuti baris huruf yang sebelumnya. Ya. Nah, bila dia sebelumnya berbaris di atas, dua baris cuma dua tempatnya, atas sama bawah. Jenisnya 3, 4, ya. Satu jenisnya patah, satu jenisnya dhammah, satu jenisnya kasroh, satu jenisnya sukun. Tapi posisinya cuma dua, atas sama bawah. Bila baris huruf sebelumnya atas, maka bacaan untuk domir itu adalah dhammah. Bila baris sebelumnya kasroh, maka bacaan untuk domir itu adalah kasroh. Paham? Sudah? Manati itu dulu, manati. Manati, pikir-pikir dulu. Nanti itu sudah? Masih sanggup? Mana lagi nih? Pusing? Kalau pusing, dah segitu dulu. Besok sambung. Sekarang sudah paham kalian itu kenapa seperti barisnya? Sudah? Sekarang kalian terangkan sama Ustaz. Terangkan sama Ustaz kenapa bisa seperti itu barisnya. Ya? Nah, berarti sampai sini aja. Di pertemuan berikutnya kita bahas dari sini sampai habis. Terangkan sama Ustaz habis itu. Ini hot. Itu ada alifnya ya Ustaz? Enggak dibuang, karena dia sambung. Karena dia ini alifnya ini amsah wasol. Amsah wasol. Kalau amsah wasol dimasuki oleh kalimat yang berbaris sebelumnya, hilang amsah wasolnya. Kalau dia amsah kotok dimasuki yang berbaris atau tidak, tetap dia ada.
baca. Tapi kalau sebelumnya berbaris sukun, barulah dimasukkan hamzah wasol. Ini sudah kalian hafal ini? Tanda-tanda ini? Itu wa aku, wa ma aku. Ya. Berarti wa ma a u. Dah? Ustaz, itu apa bacanya Ustaz? Yang banyak ini Bidu. Apa tuh Ustaz yang Ustaz pandai tulisan di sini? Mana nak? Ini. Mudo. Apa? Ya. Ya. Minu ini kalian buat apa di sini cropnya? Buat badal saja. Badal. Ya. Badal dari kalimat am. Sudah? Sudah. Nantilah kalian tulis. Berarti Ustaz tanyalah kalian di sini. Ustaz tanyalah kalian di sini. Ini nama kalimat ini apa? Hah? Apa? Fi'il madhi nakis. Ya, apakah amal dari fi'il madhi nakis itu? Amal. Ayo amalkan. Apa? Berarti manakah yang isimnya di mana si tanah? Khalifah. Apa hukum si khalifah? Makbuk. Kenapa makbuk? Bukan.
Kenapa? Karena isim kana. Apa tanda marfu'nya? Dhamma. Kenapa dhamma? Isim mufrad. Manakah khobar dari kana? Ini yasiru fi Madinah. Yasiru fil Madinah. Jumlah fi'liyah. Ya, berarti apakah nama khobar ini? Nama khobar ini apa? Nama khobar yes ini kan jadi khobar dia. Dia kan belum tidak susunan isim tapi susunan fi'il. Berarti namanya apa? Ini kan tidak isim. Seharusnya obat itu berbentuk isim, tapi kan ini berbentuk apa? Berbentuk apa? Berbentuk apa? Kalimat ini bentuknya apa? Isim kah dia, fi'il kah dia, atau huruf kah dia? Berbentuk fi'il. Kalau begitu namanya apa namanya? Kalau bentuk fi'il? Jumlah fi'liyah. Berarti khobar dari kana ini mana? Ya siru. Apa namanya? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah di mahalli khobar. Ingat itu. Mahalli itu apa artinya? Tempat. Berarti jumlah fi'liyah menempati khobar. Paham? Nah, berarti kalau ditanya mana khobar kana, maka katakanlah jumlah fi'liyah, yaitu kalimatnya yasiru jumlah fi'liyah di mahalli khobar kana. Khobar dari mana? Khobar kana. Paham? Nah, kemudian amru apa ikrobnya? Kenapa dibaris dia dengan dhamma? Amru. Karena dia badal Dari kalimat mana dia badal? dari kalimat sebelumnya itu mengikuti huruf tanda alfabet yang di belakangnya. Iya, saya bisa tanya. Dari kalimat manakah ini badal? Badal dari kalimat manakah dia? Dari kalimat khalifatu. Khalifatu. Dan sebelumnya bilang kalimatnya. Ya. Dari kalimat manakah ini badal? Khalifah. Berarti khalifah hukumnya di sini apa? Marfu. Berarti kalau barang sini, barang ini hukumnya apa? Marfu. Kalau ini namanya badal, maka ini juga bisa dinamakan mubdal. Apa? Mubdal, yang digantikan. Ini pengganti, ini yang digantikan. Paham? Sudah? Kalau saya tanya, apa bacaannya ini? Ibnu. Kenapa dibaca Ibnu? Mengikuti kalimat yang belakangnya kayaknya. Apa ikrobnya ini? Ikrobnya apa dia? Posisinya apa? Ikrob dia apa? Ikrob dia. Kok bisa jadi lemah dia apa? Selain dari mudhof. Dia dulu. Hukum dia dulu. Nama dia apa dia? Mudhof itu adalah jenis susunannya. Ini isim. Ya. Kenapa bisa ini dhamma? Kalau mengikuti kalimat belakangnya. Kenapa dia ikuti ini? Karena dia juga badal. Mana mubdalnya yang digantikannya? Amru. Ya. Karena kenapa dia dhamma Ustaz? Karena mengikuti baris sebelumnya. Nah, apa yang diganti baris sebelumnya? Yang diganti berarti posisinya sebagai apa di sini? Badal, berganti badal. Siapa yang digantikannya? Siapa mubdalnya? Amru rupanya apa hukumnya sini? Hukum. Apa hukumnya?
Hukum itu ikrobnya, badal. Hukum apa? Rofa. Hukum. Apa tanda rofaknya di sini? Domah. Kenapa dia domah tanda rofaknya? Isim. Kan isim mufrad. Ini kenapa cuma domah ini tanda rofaknya? Karena kenapa rofak? Kenapa domah tanda rofaknya di sini? Iya, karena itu sebelumnya. Sini domah. Kok bisa domah sini? Karena apa rupanya? Kenapa tanda rofaknya di sini domah? Kenapa tidak karena alif atau waw? Kenapa? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Isim mufrad itu tanda rofaknya apa? Domah. Berarti kenapa dia domah? Kenapa dia domah? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad rupanya ditandai rupanya dengan domah. Apa? Hukumnya apa? Hukumnya baru marfu, rofak itu hukum. Ya, ikrobnya apa? Ikrob posisi. Apa ikrob dia? Ada Ustaz. Ikrob itu posisi. Paham? Kemudian apa susunannya? Apa susunannya? Idofa. Kalau dia idofa berarti ini ibnu ini disebut dengan apa? Berarti ini. Kenapa dibarisi ini dengan kasroh? Karena kenapa ini dibarisi dengan kasroh? Karena hukumnya hopan atau jar. Hukumnya jar. Kenapa dibarisi dengan kasroh? Karena hukumnya jar. Kenapa kalau jar dia dengan kasroh? Karena kalimatnya isim mufrad. Isim mufrad rupanya kalau dijarkan apa tandanya? Hopan atau baris kasroh. Itu aja berputar-putar tenang. Maka tanda itu dihafal, tanda-tanda itu. Apa hukum mudhof ilaih? Apa hukum? Apa hukum mudhof ilaih? Hukum. Majarur. Apa hukumnya? Majarur. Apa hukum? Rofa. Baru satu lagi. Majazum. Apa? Majazum. Berapa hukum? 4. Apa? Berarti ini susunannya apa dia? Susunan idofa. Berarti kalau idofa. Berarti kalau ini isim yang keduanya disebut dengan apa? Mudhofun ilaih. Apa hukum mudhofun ilaih? Majarur. Apa tanda jarnya di sini? Kasroh atau khobat. Kenapa dia khobat di sini tandanya? Karena apa? Fokus itu lagi. Kenapa dia di sini hukum jarnya ditandai dengan khobat atau baris kasroh? Karena dia isim mufrad. Ingat, tanda itu berlaku untuk kalimat. Simak. Paham? Ulang sekali lagi biar kalian hafal. Ya. Apa nama fi'il ini? Apa amalnya? Maka mana isim dari fi'il ini? Khalifah. Apakah hukum isim dari fi'il kana? Hukum. Ikaw ketua tunggu dulu. Pipi kita. Astagfirullah. Sekali. Minum. Sekali lagi. Lihat ini, dia pulang kita. Apa hukum
hukum dari isim kana? Apa? Jangan ragu. Apa? Marfu. Nah, apa tanda marfunya di kalimat ini? Kenapa ditandai dengan domba? Isim mufrad. Nah, begitu. Kemudian apa? Ini apa bacaannya? Kenapa dibaca dengan amru? Badal dari mana tadi ya? Mana mudalnya? Khalifah. Apa hukum khalifah rupanya sini? Marfu. Apa? Kalau begitu isinya hukumnya apa? Marfu. Apa tanda rupanya? Domma. Kenapa dia domma? Bagus. Ini apa bacaannya? Ibnu. Kenapa dibaca dengan ibnu? Badal dari mana? Amru. Kemudian apa rupanya hukum dari amru? Berarti kalau ini marfu apa tanda rupanya? Kenapa dia domma? Bagus. Kemudian kalau gitu ini apa bacaannya? Bacaannya. Kenapa dibaca dengan otobi? Karena susunan idopa. Kalau dia susunan idopa berarti namanya apa ini? Apa hukum mudhofun ilaih? Apa tanda jarnya? Kenapa kasroh? Karena apa? Karena isim mufrad. Kalau begitu ini mudhofun ilaih, mana mudhofnya? Kalimat mana yang mudhofnya? Kamu jauh lagi. Kalau ini mudhofun ilaih, mudhofnya mana? Ibnu. Paham? Ini apa bacaannya? Apa artinya? Ini fiilnya fiil atau isim? Fiil. Apa namanya? Apa tandanya? Ada huruf mudhorah namanya. Ada huruf? Apa hurufnya? Ya. Kalau begitu apa hukum untuk fiil mudhari? Marfu. Ya. Sabar sedikit. Kenapa marfu? Karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Ingat, kalau tertanya kenapa marfu? Karena tidak dimasuki amil nasab sama amil jazam. Paham? Dengan itu sekarang kita lagi. Apa jenis fiil ini? Apa tanda mudhari'nya? Ada huruf? Ya. Apa hukum fiil mudhari' ini? Hukum marfu. Kenapa marfu? Karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Oke. Kalau begitu apa tanda rompaknya? Domma. Bagus. Apa nama kalimat ini? Fi ini apa dia? Huruf apa? Apa rupanya huruf apa? Alam. Begitu. Kalau begitu, apa fungsinya ini? Mas, apa yang dikasrohkannya? Huruf terakhir dari apa? Mengkasrohkan isim sesudahnya. Mengkasrohkan isim, menghofatkan isim sesudahnya. Berarti mana isim sesudahnya? Madinah. Berarti apa hukum kalimat Madinah di sini? Majrur. Kenapa dimajarurkan di sini? Ada huruf khofat. Apa tanda jarnya? Kasroh. Kenapa dia kasroh? Karena dia depannya. Kenapa dia kasroh? Jadi kalimatnya lagi. Kenapa dia kasroh tandanya? Kan dia mengikuti yang sebelumnya yang tadi. Sama yang tadi. Kenapa dia kasroh tandanya? Karena isimnya mufrad. Iya, harus dirisak biar tempatnya kotak. Ulang sekali lagi. Apa namanya ini? Khofat. Apa fungsinya? Isim sesudahnya. Mana isim sesudahnya? Madinah. Kemudian apa hukum Madinah sini? Kenapa dijarkan? Apa? Kenapa dijarkan? Kenapa jar itu baru
ini jar Pak? Badarul kenapa dihubungkan? Karena dimasuki huruf 4. Jelas. Itu aja putar hubungannya. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini dihubungkan jar? Karena dimasuki huruf atau sebelumnya ada huruf 4. Apa tanda jarnya? Kasroh. Kenapa kasroh? Paham? Ini apa namanya ini? Bacanya? Apa artinya? Dan. Kemudian ini apa bacaannya? Mau. Ini satu kalimat atau dua kalimat? Apa susunannya? Maka dan. Berarti ini susunan ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Karena sorab itu golongan isim. Berarti apa namanya? Susunannya ini apa namanya? Idofah. Kalau idofah berarti mana yang menjadi mudhof? Mana yang menempati posisi mudhof ilaih? Bagus. Kemudian ini apa bacanya? Kenapa khodimuhu? Kenapa dibaca ini dengan khodimu? Kenapa khodimu dibaca di sini? Ikut dia lihat. Karena di apa? Ikrab. Karena apa? Apa muakhir? Apa jangan muakhirnya aja baca sebelumnya. Karena dia mubtada muakhir. Apa rupanya hukum untuk mubtada? Hukum. Apa hukumnya? Mubtada. Hukum. Marfu. Apa tanda rupanya? Dhamma. Paham? Kemudian tulis ini dulu lagi. Tanda dhamma. Kenapa dia dhamma? Sama dengan tadi. Kenapa dia dhamma? Dhamma itu tanda bagi siapa? Berarti kenapa dhamma ini? Isim mufrad. Susunannya apa? Susunan apa? Idofah. Kalau dia idofah, berarti ini namanya apa? Mudhofun ilaih. Berarti selain mudhofun ilaih namanya apa nih? Dhamir muttasil. Posisinya apa? Mudhofun dhamir muttasil. Iya, muttasil. Berarti dia menempati apa dia sini? Menempati apa? Mudhofun ilaih. Berarti tadi kalimat ini kalian sebut dengan dhamma ini sebagai apa dia? Mubtada. Kalau yang mubtada berarti mana khabarnya? Apa sebutkan kalimatnya? Berarti ma'ahu sebut sebagai apa? Khabar muqaddam. Sudah selesai. Bisa. Tahu isim mufrad itu apa? Isim yang menyatakan satu. Artinya satu. Mufrad namanya itu. Ini satu orang ke ini. Atau dua orang atau tiga orang lebih. Satu lah selesai. Ada sudah tulis itu. Dah? Paham? Pulang sekali lagi dari sini. Ya, biar pulang kita habis ini. Simak bagus-bagus. Simak, ingat. Apa jenis kalimat ini? Apa jenis kalimat ini? Fi'il apa namanya? Kenapa disebut fi'il mudhari? Apa huruf mudhari'nya? Nah, berarti mana fa'ilnya? Dua itu apa? Bilang dulu. Domir apa namanya? Domir apa? Domir mustatir. Berarti domir mustatirnya apa sebutannya? Dua. Apa hukum fi'il mudhari di sini?
Hukum. Fi'il mudhari di sini apa? Marfu. Kenapa marfu? Karena dia Jangan main tebak-tebak. Yang tadi, kenapa marfu? karena tadi dimasuki amil nasab Karena tidak. Kalau tidak dimasuki amil nasab dan jazam. Kenapa hukumnya di sini marfu? Karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Ingat itu. Yes. Ya. Kenapa hukum marfu? Karena tidak dimasuki amil. Bagus. Sudah? Berarti apa tanda rafa'nya? Tanda. Apa? Nah, apa nama kalimat ini? Fi. Ini masuk huruf apa? Apa fungsinya? Kasih apa yang dikasihkannya? Sebenarnya mana yang sudahnya? Manakah tanda kasrohnya untuk kalimat Madinah? Nanti. Kenapa dia diberi si kasroh? Bagus. Apa tanda kasrohnya? Apa tanda khodarnya? Kasroh. Kenapa kasroh? Tandanya? Karena bagus. Apa hukumnya? Kemudian wow, kalau sini disebut dengan wanya wa istisna. Kemudian ma'ahu. Apa ini kalimat ma'ahu ini? Susunan apa namanya? Susunan apa namanya? Dzarfiyah. Sudah dari dopa. Nah, kalimat ini adalah dzarfiyah. Susunan di dopa. Kemudian kalau ini susunan di dopa, ini hukum ini apa namanya? Huruf nilai. Kalau ini huruf nilai, mana hurufnya? Bagus. Ini khadimuhu. Kenapa dibaca sini khadimu? Karena dia mubtada Muakhor. Kalau begitu, dia mubtada muakhor, mana khabarnya? itu Jangan sebut berarti apa kalimatnya? Ma'ahu. Berarti ma'ahu ini disebut dengan apa? Khabar apa? Muqaddam. Ini susunan apa kalimat ini? Susunan apa? Idopa. Berarti kalau ini sudah idopa, hukumnya apa namanya? Berarti mana hurufnya? Oh, di muka. Selesai kalau akan bisa. Sudah? Tulislah kalian yang tulis sampai situ. Ya, soal disambung lagi. Kalimat berikutnya. Baca. Sudah siap menulis? Sudah? Kata doa tadi. 1, 2, jawab bentuknya. 1, 2. Dan apa? 1, 2, 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana.
sisi